Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita berjumpa lagi dengan Pak Widodo, yaitu kita lanjutkan dengan materi matematika, yaitu transformasi geometri. Pengertian transformasi adalah mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan aturan tertentu, di mana P, X, Z akan ditransformasikan sehingga P aksennya E aksen, Y aksen. Ini selanjutnya jenis-jenis transformasi ya anak-anak. Ini ada 4, yaitu yang pertama translasi, yaitu pergeseran. Yang kedua refleksi, yaitu pencerminan. Yang ketiga rotasi, itu perputaran. Yang keempat dilatasi atau perkalian. Adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Itu pengertian refleksi. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu X, di mana P titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya P aksen A, min B. Itu rumus dari pencerminan terhadap sumbu X. Baik anak-anak, bisa dilihat contoh soal. Misalnya di sini tentukan bayangan titik P 3,2 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Pengertian pencerminan terhadap sumbu X tadi rumusnya apa anak-anak? P A, B hasilnya P aksennya A, min B. Nah, kalau di sini 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya P aksen sama dengan 3, min 2. Itu dicerminkan terhadap sumbu X. Baik, kita lanjutkan. Misalnya ini pencerminan terhadap titik asal atau nol pusat ya. Pencerminan terhadap titik asal atau pusat. Itu rumusnya P A, B dicerminkan terhadap titik asal, maka P aksennya min A, min B. Bisa dilihat contoh anak-anak, contoh soalnya. Tentukan bayangan titik P 3,2 akan dicerminkan terhadap titik asal, maka P, 3 dicerminkan terhadap titik asal, hasilnya P aksen min 3, min 2. Ini bisa melihat rumusnya di atas tadi ya. Ini pencerminan terhadap titik asal. Baik, kita lanjutkan. Misalnya ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Lain tadi, kalau ini P A, B akan dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka P aksennya B, A. Hanya dibalik ini hanya dibalik. Sekarang dilihat contoh soalnya. Tentukan bayangan titik P 4,1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka hanya dibalik. Hasilnya apa? P 4,1 akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka P aksennya 1,4. Lanjut. Sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Bisa dilihat anak-anak. P A, B akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Hasil P aksennya 2H min A, B. Ini diingat-ingat rumusnya anak-anak. Sekarang kita terapkan ke contoh soal. Tentukan bayangan titik P 2,2
oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Masukkan ke rumus anak-anak. Untuk P 2,2 hasilnya 2 kali 4 8 dikurangi 2 6, hasilnya 6, sedangkan B sendiri yaitu 2, sehingga hasilnya 6,2. Ini pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Lanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, lain di atas tadi. Kalau ini rumusnya P A, B akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. P aksennya A, 2K min B. Baik, kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik P 4,2. P nya 4,2 akan dicerminkan terhadap garis X sama Y sama dengan 4. Maaf ya, saya ulang. Tentukan bayangan titik P 4,2 akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Titik awalnya 4,2, yaitu A nya berapa anak-anak? A nya 4. 2, K nya berapa? 4. 2 kali 4 8 dikurangi 2 sama dengan 6, sehingga hasilnya 4,6. Lanjut, sekarang ada kuis, tambahan satu lagi kuis ya. Tentukan bayangan garis 5X ditambah Y sama dengan 7. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, ini hanya dibalik anak-anak. 5X plus 4Y sama dengan 7, hingga jawabnya 4X ditambah 5Y sama dengan negatif 7. Demikianlah anak-anak pada materi pagi ini, yaitu mengenai refleksi. Ada beberapa pencerminan ini tolong diingat-ingat. Nanti Pak Widodo akan memberikan suatu soal, nanti bisa dikerjakan di rumah. Yang tidak jelas bisa SMS sama Pak Widodo. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf pada anak-anak semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.